pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi, shalom. Shalom, puji Tuhan. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang menikmati kasih Tuhan sepanjang minggu ini boleh memberi kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, semuanya dilengkapi oleh kasih kemuliaan Tuhan, amin. Amin, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, karena kasih-Mu begitu melingkupi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan sepanjang minggu. Tuhan Allah yang melingkupi kami Tuhan. Hari ini Tuhan di awal bulan November Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh terus berserah, menikmati Tuhan setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Bersuka Tuhan, karena kami merasakan kasih-Mu yang besar, karena kami merasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. 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 Kami merasakan dalamnya kasih-Mu Bapa. Berdiri, katakan lagi, dalamnya kasih-Mu, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama. Dengan darah-Mu, dengan yang ampuniku, haleluya, atas dosa ku bersujud kepadamu, oh Yesusku, Yesus.
Tuhan kami Tuhan. Dengan kasih-Mu, dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib Tuhan. Seumur hidup kami, kami menyembah Kau Allah yang mulia, menyembah Kau Yesus Tuhan yang mengasihi kami, yang mati untuk kami, yang menyelamatkan kami, yang pulihkan kami. Yesus, segala kemuliaan Tuhan hanya bagi-Mu, Bapa. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau bernyanyi untuk Engkau, kami menaikkan setiap pujian untuk Engkau, Tuhan Allah yang hidup, Allah yang boleh bertahta di tengah kami. Haleluya Tuhan, berikan kekuatan Tuhan untuk kami semua. Damai-Mu Tuhan melingkupi kami semua. Pulihkan kami Tuhan, hingga ketika kami pulang Tuhan, kami tak akan pernah sia-sia Tuhan, karena kami tahu kami menyembah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, dan biarlah Tuhan kami akan mulaikan ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Haleluya, haleluya, amin, amin. Mari bersorak untuk Tuhan Bapak Ibu. Siapa di sini yang merasa kesayangannya Tuhan? Amin. Boleh angkat kedua tangannya, lalu kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kita mau hidup kita berserah dan kita mau katakan suka-sukamu Tuhan. Amin. Amin. Suka-sukamu. Amin. Suka-sukamu
Lebih semangat. Suka-sukamu. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Kita sudah ditebus, amin. Amin. Mari kita bersorak untuk Tuhan, memuji Tuhan. Kita mau katakan, sungguh hidupku, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang bukan jalan
mau melekat sama Tuhan. Karena Yesus adalah pokok, Dia adalah dasar dari segalanya. Amin. Kita mau katakan Yesus pokok dan kami mau mengasihi Tuhan. Amin. Bapak Ibu. Haleluya. Kita percaya Yesus adalah pokok dan dasar, amin. Untuk kita mengasihi, untuk kita berteguh, untuk kita bisa lebih berani lagi dalam mengasihi orang. Haleluya, karena Dia sudah mempraktikkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Dia mengasihi kita, Dia berkorban untuk kita. Dia menyelamatkan kita, memulihkan kita. Semua bukan karena kuat dan hebat kita, amin. Tapi semua karena penyertaan Tuhan, karena anugerah daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan.
penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku, katakan hadir-Mu di hidupku, terutama anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Ya, semua karena anugerah-Mu. Amin. Bukan karena kekuatanku Tuhan, kekuatanku. Segalanya bagiku, hadir-Mu, hadir-Mu. Amin. Terutama katakan lagi, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Hadir-Mu Tuhan. Nah, itu yang terutama Tuhan. Haleluya. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu,
pengampunan daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh
karena Tuhan baik dan mari nikmati hadirat Tuhan. Mari sama-sama nikmati. Terima kasih buat pekerjaanmu yang ajaib buat kami semua. Terima kasih kalau sampai dengan hari ini kami kuat, kami ada, itu semua karena kasih Tuhan. Nyatakanlah dalam banyak hal, bukakanlah pikiran kami, bukalah hati kami seluas-luasnya. Kami mau jauh lebih dalam lagi bersama-sama Tuhan. Urapi hamba-Mu. Terima kasih buat suasana yang baik ini yang kami bisa nikmati bersama-sama. Kami percaya bahwa penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan waktunya kami sama-sama akan belajar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami sekaliannya. Ya, berbicaralah kepada kami semua dan kami siap ditegur oleh-Mu Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan bukan hanya sebagai kalimat-kalimat yang manis yang kami dengar, tetapi juga kalimat-kalimat peneguhan yang akan kami dengar, yang akan kami pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Senang bisa berada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Ya, saya harap Bapak Ibu Saudara menikmati ibadah kita pagi hari ini ya. Saya kalau disuruh milih mendingan Allah kuda saya terus deh daripada saya suruh khotbah ini. Jadi mendingan nyanyi terus daripada gitu ya. Ya, tapi hari ini kita belajar. Bulan ini anggaplah ini dapatnya dari saya begitu ya. Bulan ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar jadilah berani ya, dalam kalimat bahasa Inggris yang saya tangkap begitu ya, be brave, jadilah berani. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama satu minggu ini tentang berakar dan berdasar di dalam kasih. Saya mau kita semuanya memahami bahwa kasih itu adalah sesuatu yang gak bisa kita lewatkan. Saya dan Bapak Ibu Saudara itu hidup karena kasih. Saya percaya bahwa kita semua melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan itu semuanya bahan bakarnya itu kasih gitu.
Nah, saya ketemu sebuah kalimat yang menarik dari seorang artis gitu ya, namanya Brad Pitt. Maafkan saya harus matikan ini soalnya kitab saya terbang-terbang. Bilang seperti ini, happiness is overrated. Kebahagiaan itu terlalu berlebihan. There has to be conflict in life. Harus ada konflik dalam kehidupan. Saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara bahwa sesungguhnya, sejujurnya, kalau kita mau sama-sama menyepakati apa yang dikatakan Brad Pitt, saya bilang begini, gak ada manusia yang terlepas, terbebas dari persoalan. Saya gak percaya kalau Bapak Ibu Saudara hidupnya aman-aman aja. Saya nggak percaya lah kalau Bapak Ibu Saudara tuh nggak punya pergumulan, nggak punya beban, nggak punya persoalan, nggak punya masalah, nggak punya kesulitan, nggak pernah sakit, hidupnya baik aja terus. Saya percaya bahwa ada sebuah pergumulan dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang diizinkan Tuhan masuk dalam hidup Bapak Ibu Saudara, itu bukan apa-apa, nggak ada maksud jahatnya Tuhan, nggak ada, dan itu bukan dari Tuhan pastinya begitu ya. Tetapi itu akan mengajarkan kita naik kelas. Sekolah aja, Bapak Ibu Saudara sekolah pasti ada ujiannya. Dan ujian itu nggak pernah gampang. Kalau ujiannya gampang, jawabannya udah dikasih tahu, berarti bukan ujian, namanya nggak tahu namanya apa. Jadi saya terkagum kalau ada orang yang bilang yang namanya kebahagiaan itu adalah berlebihan. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa menyadari bahwa hidup kita ini penuh dengan pergumulan, hidup kita penuh dengan masalah dan konflik dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Nah, saya pinjam gitu ya. Saya meminjam dalam Efesus pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 sesuatu yang menarik yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia bilang begini, "Aku berdoa," ya seperti yang Bapak Ibu Saudara akan baca gitu ya. Oh maafkan saya, mari kita baca dulu sebentar Efesus pasal 3 ayatnya yang mulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Efesus pasal yang ketiga. Mungkin Bapak Ibu Saudara boleh buka Alkitab Bapak Ibu Saudara, jangan hanya memandangi saya karena saya berantakan dengan air mata dan keringat. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21 ya, kita baca sama-sama ya supaya Bapak Ibu Saudara bisa menyimak bersama dengan saya, dan saya tahu bahwa Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Oh yang di belakang belum, yang sudah ketemu di belakang katakan amin. Serius nih udah ketemu. Efesus 3 ayat 14 kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta besar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Judul perikop yang kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Alkitab bahasa Indonesia, judulnya itu doa Paulus. Nah, hari ini saya mau berbagi dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Ini adalah sebuah doa yang saya yakin keluar, saya mau berbagi dengan apa yang saya pahami dengan apa yang disampaikan Paulus gitu ya. Nah, hari ini saya mau pinjam dulu ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17 bilang seperti ini. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu. Nah, saya percaya bahwa Tuhan itu akan menguatkan dan meneguhkan. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus itulah yang membuat kita sampai dengan hari ini bisa bertahan dengan semua persoalan, dengan semua pergumulan,
dengan semua tanda tanya yang muncul dalam hidup ini. Mengapa begini? Kenapa bisa begini? Kenapa dia begitu? Kenapa kita begini? Kenapa itu terjadi? Nah, saya paham bahwa Roh Kudus yang memberikan kita suara-suara, pemikiran-pemikiran lewat apa yang Bapak Ibu Saudara lihat, lewat apa yang Bapak Ibu Saudara dengar, dan lewat apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan. Terus Paulus bilang begini, sehingga oleh imanmu Kristus Yesus diam di dalam hatimu dan kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Saya percaya begini, saya ketemu sebuah ide yang menarik dari kasih itu. Menurut saya, kasih itu akan bisa memampukan kita melewati tantangan hidup. Idenya seperti ini. Kalau Bapak Ibu Saudara menjadikan kasih sebagai pondasi kehidupan Bapak Ibu Saudara, kalau kasih itu jadi dasar hidup Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita kan punya dasar negara yaitu Pancasila. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mau melewati tantangan hidup, maka Bapak Ibu Saudara harus menjadikan kasih itu dasar hidup Bapak Ibu Saudara. Saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara nggak ada kasih, maka Bapak Ibu Saudara nggak bisa bertahan sampai dengan hari ini. Saya dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak, orang tua dengan lingkungan, orang tua, bukan orang tua, kita dengan lingkungan, kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita nggak menggunakan kasih sebagai dasar hidup ini, tinggalnya di hutan. Orang Indonesia selalu bangga bahwa kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain. Gak bisa saya hidup sendiri. Dan kasih kalau menjadi pondasi dalam hidup ini, maka Bapak Ibu Saudara sanggup dimampukan untuk melewati tantangan hidup ini. Karena gak mungkin ada orang yang sejalan sama kita. Idenya Bapak Ibu Saudara keluar dari gereja, orang itu akan hidup masing-masing dan Bapak Ibu Saudara gak akan bisa bilang kamu harus sama seperti saya dan saya akan mencoba sama seperti kamu. Gak ada ceritanya. Sekalipun mungkin nanti kalau Bapak Ibu Saudara ingat gitu ya, flashback begitu ya, janji perkawinan. Aku akan menerima engkau, apa tuh? Dalam keadaan, coba yang udah pernah menikah, suka, duka, kaya miskin, sakit sehat, terus kalimat terakhirnya sehingga maut memisahkan kita. Sampai maut memisahkan kita. Saya berjanji. Tapi kan kenyataannya Bapak Ibu Saudara kan gak bisa orang menyenangkan hati Bapak Ibu Saudara. Kan gak mungkin Bapak Ibu Saudara memaksa mereka untuk menyenangkan hati. Kalau suami dan istri mungkin oke, bisa kita toleransi, tapi kalau anak-anak nggak bisa, kampret, kampret apa kayak ini tampar gitu ya, pukul, kampret, sorry maafkan saya ini, kepret, nih saya injek kampret nih, kampretnya baru, kampret. Bapak Ibu Saudara sadar nggak sih? Kalau kasih menjadi sumber kekuatan, maka Bapak Ibu Saudara akan terima. Wah, kok dia gitu sih? Tapi karena ada kasih loh di sini. Anak-anak, Bapak Ibu Saudara tahu nggak sih penderitaan anak-anak sekarang di sekolah mereka? Tahu nggak sih penderitaannya? Anak saya dari swasta ke negeri, ya ampun, bedanya antara bumi dan langit. Dulu di swasta dia bisa belajar, diajarin sama gurunya. Sekarang di negeri dia belajar sendiri. Gurunya paling seminggu masuk cuma 2-3 kali. Kadang-kadang gitu ya, Evan suka WhatsApp, Om kita mabar push rank, Evan di sekolahnya, jam sekolahnya. Ini saya kasih tahu sama bapaknya. Kerjanya apa? Di sekolah itu kerjanya apa? Coba tanyain sama anak-anak Bapak Ibu Saudara. Kalau mereka nggak les, mereka cuma cari nilai di sekolah. Kasih jadi sumber kekuatan ketika Bapak Ibu Saudara keluar dari gereja dan ketemu orang-orang yang mungkin akan tidak menyenangkan Bapak Ibu Saudara. Oh ya udah, puji Tuhan. Kasih menjadi sumber pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara akan diajar, Bapak Ibu Saudara bertumbuh terus. Karena apa? Karena kasih.
Kalau kasih jadi sumber pemahaman, maka Bapak Ibu Saudara, pemahaman betul kan? Maka Bapak Ibu Saudara akan melewati tantangan hidup. Kita jualan, Bapak Ibu Saudara jualan, usaha itu untuk cari untung. Kita jualan itu semuanya maunya cari untung. Terserah kita mau untungnya 10%, 20%, 100%, nggak masalah kan? Tapi kan kadang-kadang Bapak Ibu Saudara kan pasti akan ketemu orang yang cocok, bahasanya bagus, orangnya baik. Tante, uang saya 10.000. Karena kasih, maka Bapak Ibu Saudara akan belajar untuk memahami bahwa dia sangat-sangat membutuhkan barang itu. Karena kasih kita bisa bersaudara terus menerus. Gak ada, saya gak percaya kalau ada orang yang hidupnya baik-baik saja. Saya hampir gak percaya, sekalipun Bapak Ibu Saudara punya harta, punya aset, punya pekerjaan yang stabil gitu ya. Bahasa anak muda sekarang, financial freedom gitu ya. Uang yang bekerja buat kita, bukan kita yang bekerja buat uang. Sekarang kan begitu gitu ya. Anak-anak muda itu pekerjaannya ngeri-ngeri. Pokoknya ngeri-ngeri. Mereka bisa menghasilkan uang yang di luar dari bayangan saya sekarang ini. Nah, hari ini saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, sepenting itukah kasih? Iya. Sepenting itukah kasih dalam hidup ini? Menurut saya iya. Karena dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8 bilang apa? Ada yang hafal? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak. Bahasa yang paling gampang gini ya, barang siapa tidak mengasihi, maka sebetulnya dia bukan orang Kristen. Saya ngobrol-ngobrol waktu kemarin di Ciruas, di KKA gitu ya, Jumat malam kemarin gitu ya. Menurut saya ada 3 hal yang menghalangi kita mengasihi. Ini kesimpulan saya secara pribadi. Yang pertama, egois. Orang egois itu gak akan bisa mengasihi menurut saya. Karena yang lebih penting adalah saya. Saya gak peduli dengan orang lain. Terus yang kedua, menurut saya ketika Bapak Ibu Saudara egois, maka kita akan membangun sama yang namanya kebencian. Nah, kalau sudah benci Bapak Ibu Saudara, saya yakin Bapak Ibu Saudara gak akan bisa mengasihi. Terus yang ketiga, keegoisan, kebencian muncul, lalu muncul sama yang namanya apa? Gak bisa mengampuni. Nah, generasi kita rusak. Bapak Ibu Saudara tahu, sekarang ini anak-anak muda generasinya rusak. Karena apa? Fatherless. Sosok keberadaan ayah itu anak-anak muda sekarang gak melihat. Sekarang ini generasi yang anak-anak sekarang mereka lebih butuh sosok namanya ayah. Mereka tahu bahwa ayahnya ada, tapi mereka gak bisa merasakan ayahnya ada. Mereka tahu saudara laki-lakinya ada, tapi mereka gak bisa merasakan saudara laki-lakinya seperti apa. Barang siapa gak mengasihi, ia gak mengenal Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara gak ada kasih dalam hidup Bapak Ibu Saudara, saya gak yakin Bapak Ibu Saudara bisa bertahan dalam hidup ini. Saya nggak yakin kalau Bapak Ibu Saudara nggak punya kasih, maka Bapak Ibu Saudara bisa keluar rumah dengan baik, Bapak Ibu Saudara bisa jalan dengan aman, Bapak Ibu Saudara bisa berjalan dengan tenang, usahanya aman. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak punya kasih, kayaknya susah deh untuk hidup deh. Karena segala sesuatunya dibutuhkan kasih bahan bakarnya. Jadi apakah ia begitu rupanya kasih itu? Kalimat yang menarik selanjutnya saya mau bilang begini sama Bapak Ibu Saudara. Entah Bapak Ibu Saudara sepakat sama saya atau tidak. Menurut saya, kekristenan itu kalau nggak ada pengenalan, maka yang dihasilkan adalah iman transaksional. Saya kan udah datang ke gereja tepat waktunya. Saya tungguin sih. Saya ke gereja setiap hari Minggu. Saya ke gereja bayar persembahan. Saya ke gereja yang menjadi kewajiban saya keluarin. Berarti Tuhan
harus memberkati saya. Kekristenan kalau nggak ada pengenalan yang lebih jauh, maka Bapak Ibu Saudara akan hitung-hitungan. Kekristenan kalau Bapak Ibu Saudara merasa bahwa saya sudah benar di hadapan Tuhan, ya gimana orang kan saya kan udah datang. Saya pelayanan loh. Saya bermain musik loh. Saya sudah sampaikan firman Tuhan. Lo jangan salah loh. Orang yang bernubuat demi namaku, orang yang melakukan mujizat demi nama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan bilang begini, kamu siapa? Saya nggak kenal. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara datang ke gereja, sekalipun Bapak Ibu Saudara sudah menikmati lagunya karena not-notnya saja, tapi Bapak Ibu Saudara nggak mengenal siapa Tuhannya, maka Bapak Ibu Saudara akan transaksional. Saya sudah lakukan buat Tuhan, maka Tuhan harus lakukan saya yang terbaik buat saya. Kan saya udah kerja buat Tuhan, saya anak Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari. Gimana saya? Setiap hari saya lewat gereja, tidur di gereja, makan di gereja. Tapi kalau saya masih belum kenal siapa Tuhan Yesus, maka saya akan transaksional. Saya akan bilang sama gini sama Tuhan, Tuhan, lah ini gimana Tuhan? Ini gimana Tuhan? Tuhan, lah terus ini gimana Tuhan? Loh emang Bapak Ibu Saudara hidup dari berkat Tuhan? Menurut saya, yang adil adalah ketika Bapak Ibu Saudara dapat damai sejahtera. Karena kalau muncul ayat yang bilang begini gitu ya, kalau kamu bisa berdamai dengan hatimu gitu ya, jadilah tenang kata firman Tuhan. Supaya apa? Supaya bisa berdoa. Kan kenyataannya bahwa tidak semua orang itu bisa tenang berarti. Gak semua orang bisa setenang seperti Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia bisa berdoa sedemikian rupa dan membangun imannya. Ternyata kita semuanya sadar bahwa apa yang kita kerjakan cuman cari imbal balik. Saya sering bilang begini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara praktek sama saya. Lipat tangannya. Serius, ayo lipat tangannya. Tutup matanya. Berdoa seperti Bapak Ibu Saudara berdoa untuk makan. Udah? Amin. Doa waktu pertama kali Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan Yesus sampai dengan hari ini doa makannya berubah enggak? Berubah pasti kalau misalnya diajak Pak Joner makan nasi campur di Lopang. Dia akan doakan janda-janda miskin, anak-anak yatim, semuanya disebutin kan supaya bagus, supaya panjang. Jadi semakin panjang doanya semakin keren doanya. Tapi kan kenyataannya kalau Bapak Ibu Saudara dan saya pikirkan ini baik-baik, saya kadang-kadang suka ngeledek ya, maksudnya kenyataannya kita selalu berdoa Tuhan berkati makanan ini. Kita suruh Tuhan untuk berkati makanan ini. Padahal yang dimakan apa? Sayur asem. Terus kita berdoa gini, tahu nih, istri saya nggak bisa makan daging. Dia bodoh banget dia makan daging. Dia kalau habis makan daging tangannya pegel-pegel. Terus dia makan daging nih, misalnya makan daging babi merah gitu ya. Dia berdoa, Tuhan kuduskan makanan ini. Emang kolesterolnya jadi hilang? Itu kan transaksional kan. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Bapak Ibu Saudara minta Tuhan untuk kalau saya makan tapi saya nggak apa-apa Tuhan. Kan nggak bisa dong. Nah yang dilakukan manusia seringkali kalau Bapak Ibu Saudara datang ke gereja hanya mau dengar lagu baru. Kalau misalnya pemain musiknya, tadi saya keren banget itu yang main keyboard siapa sih namanya? Waduh mantap banget. Iya main Allahku dahsyat itu sampai, saya sampai merinding gitu loh, kayak Tuhan segera hadir gitu ya. Bapak Ibu Saudara tahu gak sih, kalau kita datang ke gereja cuma menikmati lagunya aja, tapi Bapak Ibu Saudara gak tahu siapa Tuhan yang Bapak Ibu Saudara sembah, bahkan Bapak Ibu Saudara udah lupa kayaknya saya ditolong Tuhan itu gimana ya. Saya sampai udah lupa bagaimana Tuhan memberkati saya, ya pokoknya saya kerja aja.
Sakit udah sembuh ini, usaha udah normal ini, kerjaan udah dapet ini, hubungan udah baik ini. Lalu Bapak Ibu Saudara gak kenal siapa Tuhan. Nah hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya bertanya gitu ya, pertanyaannya gitu ya. Ketika kita bicara soal berakar dan berdasar, yang menarik idenya adalah apa yang disampaikan oleh Paulus. Pernah gak Bapak Ibu Saudara bertanya, kapan sebetulnya pohon itu bertumbuh makin dalam? Berakar makin kuat. Kapan menurut Bapak Ibu Saudara? Menurut saya, akarnya semakin banyak, akarnya semakin dalam, itu saat musim kering. Saya nggak tahu bagaimana Paulus bisa memahami itu. Dia bilang, aku berdoa supaya kamu berakar. Jadi kita mengasihi Tuhan itu tumbuh ketika Bapak Ibu Saudara sedang sakit. Kita tambah mengasihi Tuhan itu ketika Bapak Ibu Saudara sedang dengan pergumulan. Semakin Bapak Ibu Saudara sakit semakin parah, semakin sering Bapak Ibu Saudara berdoa kan? Semakin parah persoalan hidup Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara akan semakin berdoa. Terus pertanyaannya juga gini, kapan akar pohon itu bisa diuji? Iya betul. Saat hujan maksudnya, saat ada badai. Badai itu nggak pelan loh. Kalau akarnya sudah masuk ke dalam dan bagus, pada waktu musim kesulitan, akarnya makin dalam, maka dia akan diuji. Jadi Bapak Ibu Saudara semua akan diuji, nggak mungkin nggak ada yang diuji. Sekelas kami yang hamba-hamba Tuhan pasti diuji. Saya kemarin ngobrol dengan seorang teman begitu ya, beliau seorang pengusaha di marketplace, gitu ya. Saya bilang begini, saya jualan itu bingung loh sekarang ini. Waktu masa-masa COVID gitu ya, 5 tahun belakangan ini kami ditolong sama Tuhan loh lewat jualan online. Tapi nggak tahu bagaimana itu algoritma dari sistem penjualan. Ini direkam ya. Nanti tolong ingetin dihapus ya. Tokopedia-nya, saya mau ngomong ke Tokopedia-nya gitu. Jadi selama jualan itu Bapak Ibu Saudara kita naik dan biaya hidup kami gitu ya, kami berempat sekeluarga gitu ya, itu dari hasil jualan di marketplace. Bahkan kadang-kadang operasional gereja begitu ya, itu dihasilkan dari usaha marketplace itu waktu zaman-zaman COVID. Sekarang saya ngobrol dengan sama-sama penjual di marketplace. Yang biasa jual 100 paket per hari, sekarang cuma bisa jual minimal 5. Maksimal 5, salah. Gak pernah lebih dari 5. Tapi yang orang-orang baru jualan, itu bisa meroket. Jualannya bisa banyak. Nah saya pikir gitu ya, oh iya ya, ternyata juga harusnya kita memahami bahwa ketika saya ada di atas harusnya saya sudah siap dengan yang namanya pengembangan. Saya harusnya sudah siap ketika saya di atas, saya harusnya sudah siap dengan yang namanya pemeliharaan. Kadang-kadang ketika sudah di atas Bapak Ibu Saudara nggak siap ketika Bapak Ibu Saudara diuji, ketiup angin, jatuh. Saya sedih loh, serius saya sedih. Saya bilang sama istri, saya sedih toko itu mau dijual sebelah, kami nggak bisa jualan lagi. Ini sudah memberkati kita sudah beberapa tahun belakangan ini. Terus barang-barangnya mau dikemanain? Saya sampai waktu Pak Joner datang, itu mau diapain barang-barangnya? Iya barang-barang toko mau dipindahin ke sini. Saya nggak tahu, sebagian ya dibuang lah. Kayak ketika ujian itu datang, saya merasa bahwa saya nggak siap nih. Itu mau dijual sama yang punya. Wah, haleluya. Terus yang kaget nih dia bilang begini, itu rumah sudah ditawar mau dibikin gereja. Saya langsung buru-buru bilang sama Pak Heru, kita benahi semua aset gereja, takut ada yang salah masuk gereja.
Soalnya sebelahan. Bapak Ibu Saudara tahu? Ketika semua kita lagi dalam posisi yang adem-adem, enak, anginnya santai. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara kena sama yang namanya persoalan, kita nggak siap. Saya dan Bapak Ibu Saudara juga harus memahami bahwa kita juga perlu pengembangan, kita perlu pertahanan, kita perlu menyehatkan. Dan itu yang disampaikan oleh Paulus bahwa dia bilang bahwa kita harus berakar dan berdasar. Saya ketemu satu hal yang menarik yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang ayat yang Bapak Ibu Saudara saya baca. Semoga kelihatan. Tapi mohon maaf dalam bahasa Inggris karena penerjemahannya nggak ketemu. Ada sebuah pola yang menarik. Ada pola A, B, C, D, dan F. Nah 5 pola ini yang disampaikan oleh Paulus mulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Lah ya saya ketemu polanya. Saya bikin pola A, B, C, D, E, F. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan begitu ya. Pola A yang saya tulis di atas itu ayat yang ke-14 dalam bahasa Inggris itu sama polanya dengan pola A. Wah. Ayat ke-21 bagian C. Pola yang ke B ayat yang ke-15 itu muncul juga polanya yang sama dengan B juga di ayat yang ke-21 bagian B. Tapi saya nggak ketemu pola yang sama di ayat 18. Nggak ada pola yang sama dengan ayat yang ke-18. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, silakan dibuka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat jadi polanya yang sama ya, izinkan saya pakai bahasa Indonesia. Dia bilang begini, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Kalau dalam bahasa Inggris dibilang, for this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. Nah pola yang sama itu muncul di ayat yang terakhir, ayat yang ke-21. Dia bilang, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaatnya di dalam Kristus Yesus. Pola yang sama di pola yang B yang saya temukan, the whole family in heaven and earth is named. Pola yang sama juga disimpulkan dengan satu kata yang Paulus sampaikan, bilang apa? The church. Di ayat yang ke-21 bagian B. Lalu pola yang C saya ketemu, dia bilang dia sampaikan glory. Lalu saya ketemu di ayat yang ke-21 bagian A, unto him be glory in. Terus yang D ada kata might, mungkin, bisa jadi, bisa, dimampukan. Lalu muncullah di ayat yang ke-20 dia bilang juga dengan kata yang lain, tapi terjemahan dalam bahasa aslinya sama, kekuatan. Pokoknya intinya ayat yang ke-18 Bapak Ibu Saudara buka. Boleh dibuka? Jonathan, klik sekali. Ayat yang ke-18 bunyinya seperti ini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih. Dan pola ini tidak muncul dari apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Hanya ini yang disampaikan. Jadi saya mau bikin kesimpulan bahwa kita harus memahami kasih Tuhan itu, meskipun lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya. Karena kesulitan pasti Bapak Ibu Saudara akan mencerna seperti apa kasih Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara akan sulit mencerna seperti apa kasihnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara gak bisa dengan mudah memahami bahwa kasih Tuhan itu seperti apa. Saya bikin kesimpulan seperti ini. Pada akhirnya bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara bisa berakar dan berdasar? Ya ini, Bapak Ibu Saudara harus mendengar firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak mendengarkan firman Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara sebetulnya nggak bisa berakar dan nggak bisa berdasar. Apapun alasannya, kalau Bapak Ibu Saudara nggak pernah mendengar firman Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara sesungguhnya tidak melakukan kasih. Sama seperti kata Paulus,
Aku kalau nggak ada kasih itu seperti gong. Ada lagunya itu kan. Gong kosong nyaring bunyinya. Otong. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mendengar firman Tuhan. Apapun resikonya firman Tuhan yang terjadi yang Bapak Ibu Saudara dengar hari ini, apapun resikonya yang kalau Bapak Ibu Saudara sakit hati ketika dengar firman Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara akan tumbuh firman itu dalam telinga, lewat telinga Bapak Ibu Saudara. Dia akan pengaruhi pikiran Bapak Ibu Saudara, lalu dia akan mengubahkan hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak menyelidiki firman Tuhan, maka sebetulnya Bapak Ibu Saudara nggak bisa berakar dan berdasar. 2025 saya akan mendorong Bapak Ibu Saudara untuk bisa menyelidiki firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dengan WhatsApp group gitu ya, nanti saya akan bilang sama Pastor Yanus dan Pastor Joner, pastor-pastor yang lainnya untuk bisa bergabung. Nanti di sana kami akan sebar satu ayat dan Bapak Ibu Saudara harus menerjemahkan apa yang dimaksud oleh ayat itu. Karena Bapak Ibu Saudara harus menyelidiki firman Tuhan. Ya, kami punya istilah namanya WPDA, waktu pribadi dengan Allah. 2025 kita akan bikin yang namanya waktu pribadi dengan Allah. Pasti Bapak Ibu Saudara ketika baca satu ayat, Bapak Ibu Saudara bisa menerjemahkan ribuan maksud. Kan sama seperti kalau Bapak Ibu Saudara baca tadi di ayat yang ke-18 begitu ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Wah, orang kudus. Berarti saya dan keluarga saya sama orang-orang Jawa, orang kudus. Atau gimana nih? Oh gimana ya orang-orang kudus? Oh Pak Joner, orang-orang kudus kan? Dia mau orang Medan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa mengartikan ayat itu? Maka ketika Bapak Ibu Saudara baca, Bapak Ibu Saudara memperhatikan dan Bapak Ibu Saudara tahu seperti apa, maka Bapak Ibu Saudara akan bisa mengartikan itu. Dan saya percaya hikmat Tuhan itu akan menyertai pikiran Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara baca ayat itu. Kalau Bapak Ibu Saudara melakukan firman Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara akan mulai berakar. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa melakukan firman Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara akan mulai berpondasi. Mulai berdasar dengan bagus. Apapun yang Bapak Ibu Saudara dengar di luar sana, maka Bapak Ibu Saudara akan teguh dengan firman Tuhan. Kemarin saya, istri dan keluarga dan Natalia berangkat ke Gading Serpong begitu ya. Saya kaget begitu keluar dari GSJ Gading Serpong, kami belok ke kiri dari penabur Gading Serpong lalu belok begitu ya. Saya lihat ada seorang laki-laki pakai baju hitam, putih dan hitam berdiri. Lalu di situ ada stand book begitu ya, banyak buku-buku. Dia bilang begini, kapan perang berhenti? Di bawahnya tulisannya apa? Saksi Yehova. Kayak orang jualan. Kayak orang jualan, serius kayak orang jualan. Beneran gak bohong saya. Mas-masnya itu berdiri di situ, dia sambil pegang map untuk bagian traktat. Tapi itu saksi Yehova. Tulisannya di bawah nyata kok, saksi Yehova. Ke Bapak Ibu Saudara yang main sosial media, kalau Bapak Ibu Saudara suka FYP di sosial media saudara, Bapak Ibu Saudara, nanti ketemu ya, di situ ada belajar Alkitab online. Suka ketemu nggak? Oh, ini algoritmanya nggak sama dengan kami berarti. Kita mah firman Tuhan semua algoritmanya. Asik. Ini Bapak Ibu Saudara tahu? Itu nanti suka muncul ya, mau di Instagram, di Facebook, di YouTube, di TikTok, itu ada iklannya. Klik di sini untuk belajar Alkitab online. Saya ketemu seorang teman baru saja kemarin dan kami ngobrol begitu ya. Lalu diarahkan dengan firman Tuhan, semua ayat-ayat dibukakan, semua diajarin, semua dikasih tahu. Tapi akhirnya ada salah satu sosok yang dijadikan nabi, orang Korea. Kalau sudah itu diperkenalkan, maka nama Tuhan akan digeser. Tahu paham? Kami tambahin nilai satu lagi di gereja, bahwa sosial media ternyata sudah merasuki hidup Bapak Ibu Saudara dan kita nggak bisa bendung lagi. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah melakukan, maka Bapak Ibu Saudara harus membagikan. Saya senang dan saya bahagia kalau Bapak Ibu Saudara kutip ayat-ayat Alkitab, sekalipun Bapak Ibu Saudara ngeliat, bagus banget nih ayatnya, ditaruh di status Bapak Ibu Saudara, wah itu akan dilihat banyak orang. Itu bagus.
Dan mungkin orang akan tanya begitu ya, dan akan menghampiri Bapak Ibu Saudara, ini maksudnya apa? Bapak Ibu Saudara akan mulai menjelaskan. Kalau kesulitan menjelaskan, di bawahnya sekarang status WhatsApp bisa pakai tag orang lain, tahu Bapak Ibu Saudara ya? Tahu ya? Tag itu bahasa Indonesianya apa ya? Nandain. Hah? Menandai, ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bikin status foto, nanti Bapak Ibu Saudara bisa sebutkan ini dengan, misalnya istri saya bikin status ini dengan Bondan. Nanti dia bisa masukin nomor telepon saya di statusnya beliau. Ini saya dihakimi dengan mata-mata yang nggak tahu ini. Nanti saya ajarin ya. Nanti tenang, saya ajarin. Ya, bagikan itu. Karena firman Tuhan itu sudah Bapak Ibu Saudara dengar, sudah Bapak Ibu Saudara selidiki, sudah Bapak Ibu Saudara lakukan, maka bagikanlah itu. Dan ini yang harus Bapak Ibu Saudara lakukan. Paulus nggak asal bilang, cuma bilang berakar dan berdasar. Root and grounded. Dia menyatakan dengan sebuah hal yang menurut saya baik sekali dia bisa sampaikan ini kepada kita. Mungkin kepada saya khususnya pertama kali yang jatuh ini kepada tangan saya, dalam mata saya, dalam pandangan saya, dalam hidup saya. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa rooted and grounded, maka Bapak Ibu Saudara lihat apapun pergumulannya, Bapak Ibu Saudara nggak takut. Apapun musim yang akan Bapak Ibu Saudara lewati, maka Bapak Ibu Saudara nggak akan takut. Apapun persoalannya, apapun sakitnya, maka Bapak Ibu Saudara nggak akan takut. Karena yang kita harapkan bukan cuma sekedar berkat Tuhan, tapi damai sejahteranya itu loh. Kalau damai sejahtera, maka Bapak Ibu Saudara bisa secara kreatif, Bapak Ibu Saudara bisa memutuskan, oh harusnya tuh begini loh. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara punya persoalan dan pikiran yang nggak damai, wah, keputusan yang salah akan meluap dari pikiran Bapak Ibu Saudara dan terucapkan. Itu sebabnya di dunia sosial media yang sekarang ini muncul, ada istilahnya bocil-bocil kematian. Kamu tahu ya bocil-bocil kematian? Nantangin maut, menari-nari dan nantangin maut seperti apa? Ini ada banyak bahan untuk Bapak Ibu Saudara browsing gitu ya. Nanti lihat bocil-bocil kematian, keren-keren itu. Anak-anak kecil nantangin maut. Nari-nari di atas kontainer. Luar biasa itu. Kalau ada truk jalan gitu dia tantangin gitu ya. Truknya nanti dia menghindar gitu. Boleh dilakukan kalau mau. Dia sudah mulai aneh-aneh kan. Dulu kita nonton TV, sekarang Bapak Ibu Saudara nggak ada yang nonton TV. Anak-anak kita dididik oleh YouTube, TikTok, dan lain-lain. Gak ada lagi nonton berita. Semuanya nonton itu karena FYP di sosial media Bapak Ibu Saudara. Karena ada orang kemarin gitu ya ketika nonton nggak sengaja, kemarin tuh di Cipondo ada supir truk mabok, nabrakin orang banyak. Itu nggak di TV tuh, nontonnya di YouTube. Ya terus mulai terkenal tuh di TikTok, saya dijebak. Yang nggak senyum-senyum berarti nggak tahu ceritanya. Tolong nanti dicari di rumah ya. Itu mulai di TikTok tuh udah mulai tersebar. Saya dijebak, kok bisa ada botol-botol di situ? Gitu katanya. Ngeri kan? Nah kalau Bapak Ibu Saudara penuhi pikiran Bapak Ibu Saudara dengan itu semua, bukan dengan firman Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara akan jadi seperti dunia. Bapak Ibu Saudara akan dididik seperti dunia. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara berdoa sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Boleh saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu Saudara naikkan pujian yang terakhir tadi. Satu kali saja begitu ya. Semoga Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Berakar dan berdasar. Berakar dan berpondasi. Izinkan saya mengenang kasih-Nya Tuhan dalam hidup ini. Sama-sama dengan iman bahwa penyertaan-Nya Tuhan adalah segalanya bagi saya. Hadir-Mu Tuhan terutama bagi kami.
penyertaan. Itu segalanya bagi kami. Dan terutama bagi kami, sama-sama dengan iman, anugerah-Mu kami datang dengan iman kami, Tuhan, bahwa ini semua karena anugerah, bukan karena kekuatan kami, tapi hanya karena anugerah-Mu. Katakan puji lagi dari awal. Penyertaan-Mu, Tuhan. Sama-sama anugerah-Mu, Tuhan. Sekali lagi, sama-sama dengan iman. Katakan dengan iman, anugerah-Mu, Tuhan. Mari datang kepada Tuhan hari ini. Mari hampiri Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Izinkan sekali lagi, lebih sungguh lagi katakan anugerah-Mu, Tuhan. Nyatakan dengan iman. Anugerah-Mu
Nikmati hadirat Tuhan. Semua karena Ya Yesus, dengar. Sebut hanya karena Engkau, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sebut kekuatan. Sekali lagi, Tuhan, ini iman kami. Pagi hari ini kami berseru, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Mari beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan dengar, sungguh Dia hadir, bahkan Dia selalu hadir. Nah, hari ini Dia mendengar, hari ini Dia lihat sikapmu, hari ini Dia mau jawab doamu. Mari datang mendekat kepada Tuhan. Kalau mungkin selama ini yang kita tahu bahwa kita membangun pengetahuan-pengetahuan dengan sesuatu yang pada akhirnya Tuhan nyatakan sia-sia. Tapi hari ini saya mau kita semua menyatukan pikiran bahwa hanya karena kasih Tuhan. Kalau bukan karena kasih Tuhan, saya mungkin tidak bisa hidup. Mungkin kita semua tidak bisa ada sampai dengan hari ini. Hanya karena kasih, maka kami bisa bertahan untuk bisa melewati badai persoalan hidup. Terima kasih. Terima kasih buat yang terbaik akan datang. Bahkan yang terbaik sudah datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari terima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari datang kepada Tuhan pagi hari ini, minta Tuhan kuduskan. Mari berdoa secara pribadi, minta Tuhan kuduskan dan layakkan kita pagi hari. Mari saya undang hamba Tuhan yang bertugas boleh maju dan membagikan anggur. Katakan lagi, anugerah-Mu Tuhan. Mari angkat rotinya bersama-sama pada pagi hari ini. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Siang hari ini kami mengingat bagaimana Tuhan menyerahkan hidupnya, menyerahkan tubuhnya, dan memberikan keselamatan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bukan manusia yang sempurna, tetapi Engkau yang menyempurnakannya di atas kayu salib. Keselamatan jadi bagian hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan makan bersama-sama. Mari makan bersama dalam nama Yesus. Mari angkat anggurnya bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku."
Darah-Mu dicurahkan bagi kami, keselamatan ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena bilur-bilur-Mu kami sembuh. Mari minum bersama-sama. Mari naikkan ucapan syukur pada pagi hari ini. Diberkatilah kami semuanya Tuhan, dan kami percaya kasih-Mu akan ada dalam hidup kami dan terus berakar dan terus berdasar. Dia akan menguasai hati kami dan pikiran kami, sehingga kasih-Mu yang akan diluapkan dalam hidup kami, dan dia akan meluap keluar. Hamba-Mu berdoa untuk kami sekalian ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan, kemampuan dan kreativitas untuk bisa mengembangkan hidup kami. Dan kami percaya nama Tuhan akan dipermuliakan dalam hidup kami. Diberkatilah keluarga, hubungan suami dan istri. Hamba-Mu berdoa untuk suami dalam rumah tangga. Diberkatilah kekuatan, diberkatilah damai sejahtera. Berikanlah hikmat kepada hamba-Mu, sehingga mereka bisa dimampukan untuk menuntun keluarga mereka kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah istri dalam rumah tangga, damai sejahtera-Mu yang besar, yang melampaui apapun akan turun. Diberkatilah buah kandungannya, berikanlah mereka kemampuan untuk bisa mengembangkan yang terbaik dalam keluarga kami. Diberkatilah anak-anak keturunan kami. Kami tidak takut dengan masa depannya, karena kami percaya jawaban Tuhan ya, dan akan memberkati anak-anak keturunan kami. Mereka akan melesat seperti anak panah. Mereka akan digunakan oleh banyak orang, dan jasanya akan digunakan oleh banyak orang-orang. Dan kami tahu nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pendidikan mereka, berkati pergaulan mereka, berkati pasangan hidup mereka. Dan kami tahu yang terbaik akan selalu hadir dalam hidup mereka. Diberkatilah usaha dan pekerjaan kami, talenta yang Tuhan percayakan dalam tangan kami. Kemanapun kami melangkah, Tuhan dipermuliakan. Apapun yang dijumpai oleh tangan kami, maka dibuatnya menjadi berhasil, karena penyertaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Diberkatilah rumah bejana kemuliaan, diberkatilah segala sesuatunya, dan kami percaya Tuhan akan menyertai semua rumah yang ada di kota Serang, Ciruas, dan Panimbang. Kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami juga akan mulai kembali ke rumah doa kami Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan akan menyertai kami. Dan kami tahu kami akan kembali ke rumah doa kami. Dan kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami. Secara khusus kami juga siang hari ini berdoa untuk saudara kami yang kami kasihi, Bapak Pendeta Christo Pritonga. Hari ini terbaring sakit. Kami berdoa dari tempat ini, biar belas kasihan-Mu turun pada hamba-Mu. Yang kami dengar tidak seperti apa yang kami bayangkan. Kami tahu ada Tuhan bersama-sama dalam kehidupannya. Dan yang kami percaya akan bertumbuh dan akan menyembuhkan. Dengan iman kami, Tuhan akan menyempurnakan kembali lewat apapun yang dikonsumsi, obat-obatan, makanan, dokter yang mendiagnosa. Dan kami tahu akan ada hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kepada Pak Christo Tuhan. Hari ini juga kami berdoa memberkati dari tempat ini. Sekalipun berjauhan kami berdoa, pertolongan-Mu nyata Tuhan. Pertolongan-Mu ada dan mujizat-Mu nyata. Dan kami berdoa
bersama-sama berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, terima kasih buat siang hari ini kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh akan menyadari bahwa kasih itu akan berakar terus dalam hidup kami. Kasih itu terus berpondasi, berdasar dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu persiapkan persembahan Bapak Ibu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, persembahan, persepuluhan, persembahan kasih. Nanti dengan hormat boleh saya mengundang Astar boleh maju ke depan untuk membawa persembahan. Nanti dengan hormat boleh Pastor Joner boleh berdoa untuk persembahan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan yang menciptakan kami dan memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah pagi hari ini. Dan sekaligus kami boleh bersama-sama dengan Tuhan memperingatkan bagaimana 2000 tahun yang lalu Kristus telah mati menebus dosa kami. Tuhan mengangkat segala kelemahan kami. Itu sebabnya Tuhan, apapun yang kami persembahkan hari ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan. Tuhan sudah menanggung dosa kami dan kami pun akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah kami boleh memberi persembahan menjadi ucapan syukur kami dan juga persepuluhan yang menjadi kewajiban kami seluruh anak-anak Tuhan di tempat ini untuk dipergunakan operasional gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan menolong dan memberkati kami semua sehingga persembahan itu hormat kemuliaan namamu dan Tuhan memberkati pekerjaan usaha rumah tangga kami semua. Terima kasih Tuhan, dan kami akan memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Mari kita katakan ada satu sobatku yang setia. Siapa namanya Bapak Ibu? Yesus. Amin. Ada satu sobatku yang setia. Disampaikan. Habis main drum lagi seru-seru maju. Nama Yesus ya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Saudara sekalian. Kita akan mengumumkan sedikit tentang perkembangan kebutuhan Natal kita. Baru kita lihat semua ke depannya. Nah, di sini anggaran Natal kita totalnya sebesar 23.100.000. Kemudian kurang
Janji iman kita sebut dulu ya. Ini janji imannya 18.300.000, dana masuk 16.650.000, dana belum masuk sebesar 1.650.000, persembahan 70, basar totalnya adalah sebesar 734.700, penjualan kaos sebesar 427.000. Kurang budgetnya adalah 3.568.300. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Amin. Amin Bapak Ibu. Oh, ada bendahara di belakang. Kira nggak masuk bendahara. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita percaya. Saya di grup teman-teman panitia itu kalau Bapak Ibu mau lihat ya, saya sampai pengen tangis loh saya komen. Tuhan itu kadang-kadang buat sesuatu tuh yang agak sedikit misterius dan agak aneh Bapak Ibu. Tapi saya percaya kita akan berjalan di atas air bersama Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Natal ini bukan punya saya, bukan punya Pak Gembala, bukan Ibu Gembala, bukan punya kita. Tapi kita mau merayakan Tuhan kita yang sudah begitu baik bagi kita. Amin. Mari kita rayakan Dia, mari kita puji Dia bersama-sama nanti di Natal. Saya berdoa biarlah semua yang nanti hadir di tanggal 15 nanti akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Ini ibadah yang luar biasa karena gabungan Bapak Ibu. Pak Gembala punya ide yang besar dan kita harus punya hati yang besar untuk menerima ini. Teman-teman dari Banimbang, dari Ciruas, saya percaya juga punya hati yang sama karena kita benar-benar berdasar di dalam kasih. Yang tadi Pak Bonan sampaikan. Bapak Ibu, izin menyampaikan kalau ada yang pengen memberikan janji imannya atau tergerak hatinya hari ini karena kasih Tuhan, boleh langsung menghubungi Ibu Wanti di belakang. Boleh Ibu berdiri, mungkin ada yang belum kenal. Nah itu, oh iya. Ibu Wanti, ada Joyce ya. Ini anak-anak muda luar biasa Bapak Ibu. Mereka melayani Tuhan dari kecil. Ya bisa juga ke saya langsung, ketemu saya, boleh WA. Di grup ada nomor saya, ada rumahnya Joyce, nomornya Ibu Wanti, boleh di japri. Ada di sini sebenarnya ada teman-teman pendanaan ya, bisa dihubungi. Ada Pak Husen, ada Pak Joner, ada Pak Hendra. Shalom Pak. Ya, kita bisa saling bekerja sama, kita bisa saling berkomunikasi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oke Bapak Ibu, itu saja penyampaian saya. Saya minta juga support dari teman-teman youth untuk bisa membantu perayaan Natal kita. Butuh kita kerjasama bersama-sama karena ini bukan hanya kita bicara tentang uang, tetapi tentang kasih kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kita semua sampai pada waktu di hari hanya kita semua sehat dan kita merayakan dan memuliakan Tuhan dan memeriahkan Natal kita bersama-sama jemaat Tuhan. Demikian penyampaian dari kami. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang baik yang datang daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk persembahan kami, persepuluhan yang kami kumpulkan pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa kepada hamba-hamba-Mu yang datang hari ini membawa ukupan, ucapan syukur yang mereka berikan supaya ada perbendaharaan di dalam rumah Tuhan. Terima kasih, dan kami tahu dan kami merasakan, bahkan kami melihat dengan mata kami bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami. Dan semua orang yang melihat bahwa pemeliharaan Tuhan mulai dari zaman dulu sampai dengan sekarang, Tuhan cukupkan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Dan Tuhan melangsungkan yang baik datang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa biarlah kiranya Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa untuk keluarga kami, Rumah Bejana Kemuliaan yang mungkin datang dengan pergumulan yang beban berat yang ada dalam hidup ini. Biarlah kiranya Tuhan akan memberikan pertolongan.
Kalau hari ini menjadi jawaban bahwa kasih itu harus benar-benar berakar. Jadi kami percaya dan kami melihat bahwa nama Tuhan akan dipermuliakan lewat pergumulan kami, lewat sakit penyakit kami, lewat masalah yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, namamu berdoa untuk para panitia Natal juga. Kami bersyukur bahwa dana-dana yang sudah dikumpulkan kurang sedikit lagi Tuhan. Kalau berkenan Tuhan, Tuhan berkati kami, maka segala sesuatunya yang kurang ini ada dalam penanganan yang baik bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan akan mencukupkan. Berkati buat acara, berkati buat seluruh keluarga besar yang akan datang berkumpul merayakan ibadah Natal bersama-sama. Dan kami berdoa buat Panimbang, Ciruas, dan Serang Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka semuanya dalam kondisi sehat. Dan pada tanggal 15 jam 4 sore di Hotel Flamengo, kami akan bersama-sama berkumpul menikmati firman Tuhan dan menikmati kebaikan Tuhan. Kami yang mengupayakannya akan berkata dengan keras, Tuhan menyertai kami. Dan kami menyelesaikan seluruh tanggung jawab kami. Dan 2024 kami akan akhiri karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hikmatlah yang kami perlukan. Kebajikan dan kemurahan akan jadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hambamu, musisi, pemain musik, worship leader, dan hamba-hambamu yang melayani kami semuanya. Tuhan, biarlah kiranya urapan-Mu turun kepada kami semuanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari sama-sama berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari terima berkat Tuhan pagi hari. Tuhan memberkati dan melindungi. Dia menyinari dengan wajahnya, beri engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu, beri engkau damai sejahtera, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Terima